Selamat pagi semua. Hai teman-teman, saya Inke Suciwantadilu akan mempresentasikan tentang jejak Pancasila dalam sidang BPUPKI. Jadi, hari ini kita nggak cuma bahas sejarah BPUPKI, tapi kita bedah nilai Pancasila apa saja yang sudah dipraktikin sama tokoh-tokoh kita, bahkan sebelum Indonesia merdeka. BPUPKI dibentuk Jepang 1 Maret 1945. Tapi jangan salah, ini penting banget. Di sini ada nilai sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena lewat BPUPKI, Jepang akhirnya mengakui kalau bangsa Indonesia itu punya hak buat merdeka dan nentuin nasib sendiri. Itu bentuk penghormatan martabat manusia. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Yamin jadi yang pertama ngusulin dasar negara. Isinya ada 5: kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, kesejahteraan. Kalau diperhatiin, ini udah lengkap banget. Sila 1-5 udah kecakup semua. Artinya, dari awal tokoh kita udah mikir negara ini harus bertuhan, cinta manusia, bersatu, demokrasi, dan adil. 2 hari setelahnya, Profesor Supomo ngusulin teori negara kekeluargaan. Dia tolak paham dengan individualis. Nah, di sini kuat banget nilai sila ketiga, persatuan Indonesia, sama sila keempat, kerakyatan. Supomo mau kita ini kayak keluarga besar, semua masalah diselesaikan bareng-bareng lewat musyawarah. Puncaknya, 1 Juni 1945, Bung Karno pidato dan ngasih nama Pancasila. Dia sengaja naruh kebangsaan di urutan pertama. Ini sila ketiga banget. Soalnya Bung Karno sadar kalau kita nggak bersatu dulu, semua sila lain nggak bakal jalan. Dia juga nekanin kesejahteraan sosial. Ini sila kelima, biar negara nggak cuma buat orang kaya. Sehabis sidang, ada masalah. Golongan Islam sama nasionalis beda pendapat soal dasar negara. Solusinya dibentuk panitia 9. Hasilnya Piagam Jakarta. Proses ini nunjukin sila keempat musyawarah. Walaupun debatnya panas, tapi akhirnya sepakat bareng. Ini juga jaga sila ke-1 biar semua agama ngerasa aman. Dan sila ketiga biar tidak adanya perpecahan. Sidang kedua, tanggal 10-17 Juli 1945, bahas bentuk negara. Ada yang mau federal biar kayak Amerika, tapi akhirnya diputusin kita jadi negara kesatuan. Ini murni sila ketiga persatuan Indonesia. Para pendiri bangsa lebih memilih kita tetap satu dari Sabang sampai Merauke daripada kebagi-bagi jadi negara bagian kecil. Terus debat soal wilayah, Yamin mau wilayahnya luas banget sampai Malaya, tapi Hatta dan Soekarno lebih realistis. Debat ini nunjukin sila kedua kemanusiaan. Mereka mikirin gimana nasib rakyat kalau wilayahnya kejauhan. Dan juga sila kelima, keadilan sosial. Karena negara yang adil harus bisa mengurus semua rakyatnya dengan baik. Tanggal 16 Juli, rancangan Undang-Undang Dasar disetujui. Di sini jelas banget sila keempat, kerakyatan, karena undang-undang ini dibuat buat ngatur pemerintah dari rakyat. Terus tujuannya ada di pembukaan, yaitu mau bikin negara yang adil dan makmur. Itu sila kelima, keadilan sosial. Jadi, kalau direfleksikin, BPUPKI itu kayak sekolahnya Pancasila. Pertama, semua beda pendapat diselesain pakai musyawarah. Itu sila keempat. Kedua, pas 7 kata di Piagam Jakarta diubah demi persatuan. Itu sila ke-1 dan ketiga, jalan bareng, toleran demi bersatu. Ketiga, pilih negara kesatuan itu bukti. Sila ketiga, harga mati. Jadi, Pancasila itu udah dipraktikin sebelum resmi jadi dasar negara. Kesimpulannya, Pancasila itu nggak tiba-tiba ada. Dia lahir dari keringat, debat, dan cinta tanah air di sidang BPUPKI. Tugas kita sebagai generasi sekarang adalah ngejaga nilai-nilai itu biar Indonesia tetap bersatu dan adil. Mungkin kita tutup dengan pertanyaan, kalau kalian jadi anggota BPUPKI, nilai apa yang kalian perjuangin? Sekian dari saya. Terima kasih.